Kita semua tahu ya Bapak Ibu Cak Lontong ini bukan sembarangan orang atau orang sembarangan. Saya bukan orang kebanyakan. Oh, bukan orang kebanyakan. Karena kebanyakan orang bukan saya. Oh iya benar. Ya, luar biasa Cak Lontong berkenan hadir di Ubris. Cak, kok mau sih datang ke Ubris? Bukannya banyak kampus yang mau juga undang Cak Lontong. Apa Ubris itu terdengar seperti upgrade? Wih, ngeri lah, ada sombong. miripnya ya. Iya. Ubris upgrade. Ya, mirip-mirip kan? Saya sebenarnya gini ya, kalau disebut apa, mungkin dilema ya. Jadi ketika saya ditelepon waktu itu yang menghubungi saya Pak Ibnu. Iya, itu orangnya di situ tuh. Pak Ibnu ini ternyata dosen olahraga ya. Iya. Jadi tadi waktu menjemput saya aja dari bandara, saya naik mobil, beliau lari di samping mobil. Saking sekalian mau olahraga juga ya. Jadi ketika dihubungi Pak Ibnu untuk acara Dies Natalis Ubris yang ke-44, saya dilema waktu itu. Antara ini saya ambil atau saya terima gitu kan. Kenapa? Jangan gitu lah, Cak. Ya ini maksudnya saya pertimbangan akhirnya saya terima. Karena kalau ini nggak saya terima diambil orang lain gitu kan. Makanya cuma saya kadang berpikirnya begini, ini acara Dies Natalis, kampus yang hebat, yang untuk orasi ilmiah, judulnya orasi ilmiah lo bayangin, apa nggak beban buat saya. Orasi ilmiah, jadi semalam saya sampai nggak bisa tidur. Saking nggak bisa tidurnya, saya ketiduran. Berarti bisa. Ya saya itu kalau tidur itu biasanya nunggu ngantuk kan. Tadi malam itu saya nunggu ngantuk, nggak datang-datang sampai saya ketiduran. Ngantuknya masih belum datang juga. Begitu saya bangun, lah ngantuknya sudah pergi. Sudah hilang, jadi saya repot. Jadi memang, makanya saya jadi orang itu gini Bu Mega ya, saya jadi orang itu merasa kadang-kadang sering nggak pas gitu loh. Karena sejak dulu teman-teman saya bilang, kalau kumpul-kumpul nggak ada saya, rasanya itu ada yang kurang. Tapi kalau ada saya, rasanya ada yang lebih. Jadi nggak pernah pas saya itu. Kalau nggak ada saya kurang, begitu ada saya adanya rasanya lebih. Jadi saya itu memposisikan diri aja susah. Dulu karena saya tinggi, jam mulai SMA itu teman-teman, kamu ikut klub basket. Saya ikut klub basket. Nggak sampai 3 bulan dikeluarkan. Kenapa tuh? Karena dievaluasi, terlalu lucu. Jadi saya ikut klub basket gak sampai 3 bulan dikeluarkan karena terlalu lucu. Nah, karena terlalu lucu saya ikut grup lawak. Sama gak sampai 3 bulan dikeluarkan karena kurang lucu. Lu kan repot. Ikut klub basket terlalu lucu, ikut grup lawak kurang lucu. Saya itu makanya kalau saya diundang di sini nanti kurang memberikan sesuatu yang diharapkan ya mohon maaf karena saya memang nggak kurang pas naruh dimanapun saya nggak pas. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Jadi ya bermanfaat tuh. harapannya kalau sesuatu itu kalau kurang kan pengen nambah. Oh supaya ngundang lagi ya maksudnya ya? Setidaknya kalau punya acara kan karena merasa kurang, nah ngundang saya lagi. Cocok, gitu. ini mengandung iklan ya Bapak Ibu ya, mengandung iklan. Ya oke, Cak, saya nggak nyangka loh kalau lulusan dari teknik elektro, itu beneran? Saya juga nggak nyangka kok, kalau saya. Bapak Ibu ini ada yang dari Fakultas Teknik nggak? Coba angkat tangan, mahasiswa dari Fakultas Teknik, dosennya teknik, ngumpet di mana? Nah, lambaikan tangan ke kamera. Mahasiswanya itu tuh, lumayan. Yang nggak teknik nggak usah ikut-ikutan. Ya kali supaya sorot kamera. Tiba-tiba, biar masuk TV. Orang teknik itu beda memang, orang teknik itu beda. Saya itu walaupun apa ya, saya itu dulu kuliah di elektro tapi saya lulus benar-benar lulus. Hanya memang saya nggak tahu, alam itu memang tahu ya, alam itu tanpa kita beritahu tahu yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Ini mohon maaf, saya lulusan elektro ITS tapi ijazah saya dimakan rayap. Ini serius Bu. Nah kalau nggak percaya Bu, nanti kalau saya diundang lagi saya bawa mengandung iklan lagi. Tadi kan KTP ya,
sekarang ijazah 2. Berarti 2 kali ngundang lagi Bu. Saya bawa Nambah 2 satu. kali ya. Oke. Jadi benar, mungkin karena Rayap itu tahu kalau ijazah saya nggak kepake, makanya dimakan sama dia. Jadi kalau nggak percaya saya bawakan, ijazah saya itu dimakan Rayap. Tapi alhamdulillah, jadi Rayapnya sekarang kenyang ilmu ya, makan ijazah. Karena udah makan ijazah ya. Itu dia, tapi itulah makanya saya benar-benar saya lulusan Elektro ITS. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Kalau menurut Cak sendiri, mahasiswa sekarang itu lebih cepat ngecas HP apa lebih cepat ngecas logikanya? Nah kan. Ini sesuatu yang kalau saya menilai kayaknya kurang pas juga. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang berhak menilai. Tapi menurut saya itu mungkin hanya istilah saja ya. Iya. Kalau dibilang ngecas HP itu kan HP itu sudah kebutuhan sehari-hari. Orang tidak bisa pergi kemana-mana dengan tenang tanpa membawa handphone. Bahkan kemungkinan sudah pergi, handphone ketinggalan, dibela-belain harus pulang atau minta orang untuk nganter. Padahal handphone itu hanya alat, tools, produk sebuah teknologi yang hanya alat membantu. Tetapi seolah-olah hidup kita itu tidak bisa berjalan normal tanpa handphone, tanpa gadget. Ini mungkin bapak-bapak ini, kalau harus jujur saya tanya misalnya, bangun tidur pertama kali apa yang dicari? HP. Saya orang teknik, saya orang elektro, saya mohon maaf saya beda dengan bapak-bapak. Saya pertama kali bangun tidur yang saya cari bukan HP. Apa? Anak. Pertama kali bangun tidur yang saya cari adalah anak saya. Karena HP saya dibawa anak saya. Kirain emang sayang anak. Ya, artinya kan saya mengutamakan anak. Begitu anak ketemu, HP ketemu gitu. Oh, Kalau iya, bapak-bapak iya, kan nyari HP, berarti HP lebih utama daripada anak. Itu kan. Itulah bedanya kita gitu. Keren ya. Jadi Nah, mohon maaf, itu, jadi sekali lagi saya katakan teknologi itu hanya alat bantu. Jadi ngecas HP karena kebutuhan ya pasti lebih cepat dan lebih paham lah anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi sosmed di mana-mana, ya kan saya yakin ini ada yang tiktokers, ada yang selebgram juga atau apapun lah istilahnya. Tetapi bagaimanapun juga namanya alat jangan sampai dia mendominasi dan mempengaruhi kita, tapi sebatas saya kira dikasih surprise, dikasih HP. enggak sih, nanti di pertemuan Biasanya- berikutnya. Nunggu Bu, diundang lagi kan Bu? Yang bukan ketiga saya yang ya minta Bu? loh Bu. Mbak makasih ya. Alhamdulillah. Ada nasi Mbak. Belum makan ya? Enggak, tadi saya begitu keluar bandara langsung diajak mampir ke Pak Wito. Oh Pak Wito. Sama Enak enggak Pak Cak? Ibnu. Alhamdulillah enak. Gulenya enak Pak Wito. Kok gulai sih? Hah? Pak Wito kan enggak jualan gulai. Mau jual apa? Soto kan ya Bapak Ibu ya? Soto Cak. Saya ngetes saja, Bu Mega pernah ke Pak Wito Ya. apa enggak? Cak tahu enggak Semarang itu terkenalnya apa? Semarang, Heeh. tahu dong, Apa? lumpia. Iya. Tadi itu saya di... Lah iya gitu aja. Saya pikir tebakan yang susah gitu. Iya sih, cuman mau cerita aja. Tadi kan di backstage, Bapak Ibu kalau tahu ya, tadi tuh saya dikerjain sama teman-teman panitia. Jadi suruh berdiri. Kalau ini Cak Lontong, kalau ini Cik lumpia. katanya Cik Lumpia. Iya, luar biasa ya Cak. Seneng banget loh hari ini bisa ketemu langsung sepanggung pula. Saya terus terang tuh agak takut juga karena Bu Rektor saya ini. Kenapa? Takut kan saya. Loh, di mana-mana Bu Rektor itu pasti berwibawa. Iya. Tapi sebenarnya nggak perlu takut, tapi kita harus hormat. Tuh, kok takut sih? Bisa aja Bu Mega. Iya ya. Cak, lagi ya, itu teknik elektro. Tambah lagi, kita tadi udah baca kan CV-nya Cak Lontong itu sudah handle proyek-proyek besar di Indonesia. Nah itu bisa begitu tuh luar biasa, lebih seneng mana? Handle proyek atau justru seneng
ngisi jadi narasumber seperti ini di kampus-kampus? Sebenarnya itu tidak bisa dibandingkan karena memang eranya berbeda, saatnya berbeda dulu. Kalau saya waktu kerja di proyek, saya benar-benar pakai ilmu saya waktu itu ya, teknik elektro ya ketika di proyek itu. Alhamdulillah saya dulu ikut itu sebenarnya di perusahaan Jepang. Jadi kayak yang tadi yang sebutkan yang proyek kondominium Puri Matahari itu, dia punya memang perusahaan gudang garam. Tapi saya sebenarnya bukan bekerja di gudang garamnya, tapi saya bekerja di salah satu QC control di perusahaan Jepang. Jadi saya 4,5 tahun saya ikut perusahaan Jepang. Jadi dibandingkan negara Indonesia saya lebih kuat lah ya. Karena Indonesia hanya betah 3,5 tahun ya di bawah Jepang. Saya 4,5 tahun, setahun lebih lama daripada Indonesia gitu. Cuma kan. Baik, udah. Udah, jadi itu yang saya sampaikan. Kita mau lempar pertanyaan ke Boleh, penonton. boleh. Masih seneng di sini kan? Masih betah. Ya. Baik, Bapak Ibu dan peserta, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu guru Sabani, mana suaranya? Pak Sakbani mau bertanya tuh, beliau. Sapa dulu tuh guru-guru yang sebelah kanan. Oh ini bu guru, Bapak Iya, guru. lambaikan tangan ke kamera Bapak Ibu, Wah. yang tinggi Ini luar beliau ini biasa. pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang sudah berjasa, ada jasanya. Iya, tapi kan tetap bahwa pengorbanan dan perjuangan beliau itu Mantap tidak lah ya. ternilai Iya. begitu. Karena Tepuk tangan. tanpa bapak-bapak dan ibu-ibu, maka bapak-bapak ibu nggak ada di sini. Iya sih. Jadi kalau tanpa Terima Bapak Ibu kasih. nggak ada di sini. Saya atas nama murid-murid di Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru kita yang luar biasa. Luar biasa. Kita bisa seperti ini karena guru-guru kita itu dia. Ya. Monggo Pak Sabani. Ya, Pak Sabani. Jangan Mic-nya susah-susah, Bapak Ibu Pak. minta tolong. Pertanyaannya jangan susah-susah Pak ya. Hidup saya Iya, sudah nggak susah. kayak ujian ya. Mudah-mudahan pertanyaannya nggak kayak ujian. Loh, oh ini mic-nya. Maaf. Malah, ya. Satu aja Mas mic-nya. Iya, masih. Tadi saya sudah tanya Cak Londong, berangkat di Jakarta atau Surabaya? Jawa di Jakarta. Saya pengen lagi diulangi, dari mana? Dari Jakarta Pak. Oke, itu mesti wajib bersyukur. Karena tidak harus berangkat dari Surabaya. Karena harus mampir temannya ke Madiun dulu. Iya. Kan Madiun terkenal pecel. Pecel. Jadi lontong ngambil di pecel. Bisa Pak mohon ya. maaf. Ini Itu ketua saja. yayasan loh, ini ketua Ya, yayasan beliau. ya. Ya, Pak. Ketua yayasan. Iya, Pak. Iya. Nggak, mohon Ayo, maaf. ayo. Pak Sabani ini bukan bertanya tapi lebih ke mengancam Iya, ya. mengancam ya jatuhnya. Ini Jatuhnya ketua yayasan mengancam. kita loh, Cak. Jangan sampai ketemu pecel. Apalagi ketemu sate, Pak. Aduh. Oh, pasangannya. Loh, Bapak nggak jadi tanya, Pak? Cuma tanya dari mana tadi, Jakarta apa Surabaya gitu aja? Bertanya beneran ya begitu ya? Saya udah takut di Iya. pertanyaannya berupa kayak pertanyaan tes, tapi ternyata bertanya beneran. Bisa gitu. lucu juga ya. Bapak Ketua lucu-lucu yayasan. memang Pak. Saya ngobrol tadi Pak Mudi lucu, ini Pak Sabani lucu. Saya jadi minder juga di sini. Iya, terima kasih Pak Sabani. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Saya dari Jakarta Bapak Ibu. Tadi mas saya berangkatnya dari Jakarta. Oke, monggo Pak. Mic-nya. Mas Nanda mic-nya di depan. Ini. Oh nanti Bapak ini di depan dulu Pak. Tenang Bapak berdiri dulu di situ aja Pak. Lama. Ya takutnya loncat Bapak. Jangan loncat Jangan loh Pak, loncat, ya jangan Pak. loncat. Nggih, Terima kasih Cak Lontong. nggih Pak. Ini pertanyaan bener ini. Oh ya. Serius dengerin Cak. Begini, saya secara pribadi penggemar Cak Lontong. Wih, cie, nanti jumpa fans ya. Pak, jangan bahagia dulu, kayaknya Bapak ini serius. Takutnya belakang-belakangnya ngancam kayak Pak Sabani. tadi. Kira-kira juga gitu sih. Lucunya itu intelek gitu loh. Kan ada pelawak yang saru, tidak lucu. Ada yang saru omongannya tapi lucu. Ada yang
tidak saru dan lucu sekali, ya Cak Lontong. Tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa. Dulu Senang saya nggak, Mi? senang ikutin yang itu Pak, Dono Kasino Indo itu juga intelek tapi ada saru-sarunya itu. Cak Lontong ini bersih, suci itu loh ya. Tapi lucu, jadi keren. Maaf, itu Bu Rektor Pak. Iya, itu. Makanya saya bangga punya rektor itu. Bisa mencari yang seperti ini ya. Begini Cak Lontong. Sekarang kan Cak Lontong masih muda. Suatu ketika kan tua. Suatu ketika tua sekali. Nah kalau nanti Cak Lontong sudah tua sekali itu ya. Kan perlu pengganti. Siapa tahu ada orang-orang sesat di atas sana Pak. Nah, mahasiswa itu. Yang keguruan, yang dokter, yang teknik, tapi juga akan jadi pelawak. Refleksnya Cak Lontong ini luar biasa menurut saya. Apa ada latihannya di rumah? Itu tolong kalau ada resepnya, itu tolong yang di atas itu dilatih biar besok bisa, kalau Pak Cak Lontong sudah tua sekali, jadi penggantinya. Biarlah UGRIS malu punya mahasiswa yang tidak bekerja sesuai jurusan, enggak apa-apa. Sepanjang seperti Cak Lontong ini enggak masalah saya kira. Kita juga ikut bangga. Ya. Terima kasih itu aja Tonton. Latihannya bagaimana itu? Kok bisa seperti itu? Apa saja jadi lucu. Jajal kait mau kayak. Apa bae metu kan? Lucu-lucu kabeh kayaknya lho. Langkah sing ora lucu. Terima kasih. Nggih matur. Nyuwun sewu asmanipun sinten Bapak? Saya Sutikno, Pak. Oh, Pengurus harian PGRI. Su itu bagus, tik itu cerdas, meletik, dan no laki-laki. Jadi laki-laki yang cerdas dan baik hati, Pak. Alhamdulillah. 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 Ini pengurus PGRI. Itulah, nama itu membawa rasa. Ya, pas ya, Nama sesuai itu ya. karena ya seperti beliau diberi nama oleh orang tua beliau Sutikno. Su itu bagus, tik itu pinter, Meletik, cerdas, pinter. no itu laki-laki. Itu doa ayah saya yang disetir oleh ibu saya. Loh, Pak, mohon maaf, jangan-jangan Bapak ini kakak saya. Saya adiknya lah, wong saya kelahiran 72. Jadi Pak Sutikno, saya nyebutnya harus nama beliau itu harus lengkap, Bapak Sutikno. Jangan sampai saya biasanya kalau nama mohon maaf Sutikno kan dipanggil Pak Tikno. Nah, saya nggak boleh manggil Tikno karena kesannya bukan bukan manggil tapi memerintah. Tikno. Disuruh ngetik gitu. Mohon izin nama saya sekarang diganti Tony, Pak. Nama pendek, nama panjangnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak, mohon maaf sekali lagi, ini peringatan terakhir. Bapak Ibu, tolong jangan lucu-lucu. Cukup saya saja yang lucu di sini. Supaya berimbang itu kalau Iya, Bapak kan Ibu pesaing lucu. ya, Cak, ya. Pesaing nih, Ngapain jadinya ngundang gitu. saya gitu. Pak Tekno aja ternyata udah lucu gitu. Kakak beradik. Karena dulu di Jawa Timur di Sri Mulat itu ada pelawak namanya Tekno. Jadi kalau dulu ada adegan di waktu adegan di polisi gitu penjara. Nama siapa? Tekno. Iya ini mau saya ketik. Namamu siapa? Tekno Pak. Iya kamu nggak lihat apa? Ini kan saya mau ngetik. Dulu ada gitu. Mungkin bapaknya Pak Sutikno terinspirasi adegan itu. Ini lucu kalau anak saya beli nama Sutikno. Mohon maaf bercanda Pak. Kan kita saudara. Kalau saya dikejarin terus saya mau izin mau kamar kecil. Apakah ada latihannya? Nah ini. Mungkin bedanya saya dengan akademisi itu adalah punya masa-masa, kalau akademisi itu sangat runtutannya itu sangat jelas. Makanya saya merasakan bahwa ketika saya menjadi pelawak, itu bukan profesi melawaknya, bukan bagaimana melawaknya, tapi pengaruh saat saya kuliah itulah yang membentuk bagaimana saya melawak. Walaupun secara ilmu, secara rumus tidak pernah saya pakai, tetapi cara berpikir, pola berpikir yang saya
bukan pelajari, yang saya alami selama kuliah itu yang membentuk saya. Mungkin itu juga yang akhirnya bisa membedakan gaya melawak saya dengan yang lain. Karena diakui atau tidak itu sangat membentuk pola pikir saya. Tapi kalau masalah dilatih atau tidak, kalau merasa melatih sebenarnya saya enggak. Cuma saya itu punya prinsip begini, Pak.